Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah. Yang pertama-tama kita anjurkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan yang sudah bisa menyampaikan pada malam hari ini, dan rasa rahmat kita terhadap Nabi Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah beri kita jalan kelab sampai zaman terang dan sampai sekarang. Oke, yang terhormat Abi Hanif meminta selaku kepada pesantren seperti melalui kita masalah minarian yang mulia negara semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah. Ya, saya akan menjelaskan tentang kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama itu dalilnya berbunyi al-ijtihadu la yuqadu bil ijtihadu. Artinya itu ijtihad pertama tidak dapat mengubah ijtihad yang kedua. Ijtihad yang kedua itu tidak dapat mengubah ijtihad yang lain. Ijtihad itu dibagi menjadi dua, ada ijtihad shawab dan ijtihad qadha. Ijtihad shawab itu adalah ijtihad yang dikehendaki oleh Allah. Kalau ijtihad qadha itu adalah ijtihad yang tidak dikehendaki oleh Allah. Contohnya itu contoh ijtihad shawab itu adalah ketika seseorang itu ingin sholat duhur lalu dia itu mengijtihadkan kiblatnya menghadap timur, kiblatnya menghadap sana, maka itu boleh kalau misalnya saat sholat asar itu kiblatnya menghadap ke sana karena beda, maka ijtihad yang sholat asar itu ijtihad dari kiblat itu tidak dapat mengubah dari ijtihad kiblat yang sholat duhur. Itu yang dinamakan ijtihad pertama tidak dapat, ijtihad kedua tidak dapat mengijtihad, ijtihad tidak dapat mengubah ijtihad yang lain. Contohnya itu kayak misalnya hakim itu menentukan kalau misalnya orang itu di penjara 10 tahun, lalu kalau misalnya dengar kasusnya lagi dia itu mengijtihadkan dia itu di penjara 20 tahun, maka ijtihad yang pertama, ijtihad yang kedua itu tidak mengubah ijtihad yang pertama. Tapi kalau ijtihad itu ada yang terkecualikan, ya ada 4. Ada di sini akan disebutkan ada masalah yang bernama ismatu ijbar, dan ada juga masalah takwim. Takwim itu menetapkan hukum, menetapkan harga. Kayak contohnya itu ada orang yang punya utang, misalnya Alpin itu punya utang, punya utang 4 juta, lalu aku menagih, tapi Alpin ini cuma punya utang 3 juta, lalu si penghukumnya itu hakimnya itu membagi 2 uang 3 juta itu, maka jadi 1,5 juta buat Alpin dan 1,5 juta buat aku. Kalau misalnya ada penagih lagi yang datang, maka si hakim ini boleh mengubah ijtihadnya menjadi 3 orang dibagi menjadi 1 jutaan. Maka ijtihadnya boleh dipindah dengan masalah takwim atau penetapan harga. Ada juga masalah kharij dan taklil. Kharij itu adalah yang tidak memiliki di tangannya, kalau taklil itu yang memiliki. Contohnya itu ada sapi, lalu orang pertama dan orang kedua ini mengaku-ngaku memiliki sapinya, lalu ada hakim yang datang menanyakan siapa pemilik sapi. Si A dan si B ini sama-sama mengaku, tapi sapinya itu berada di tanahnya si A, maka si A ini disebut taklil karena berada di tangannya, berada di atas, berada di kawasannya. Lalu si B ini disebut kharij karena tidak berada di kawasannya, lalu si taklil ini dimenangkan daripada kharij gitu. Oke, mungkin sekian sudah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.